Topik bahasan kita pada video kali ini adalah contoh kasus fluks listrik dan hukum Gauss pada kasus bola konduktor berongga, listrik statis fisika kelas 12. Berikut contoh soal yang akan kita bahas. Tinjau sebuah kulit bola konduktor, ini kulit bola konduktor yang diberi warna abu ya, dengan jari-jari dalam sebesar A dan jari-jari luar ini sebesar B, dan bermuatan plus 2 Ki. Konsentrik dengan konduktor, artinya sepusat dengan bola konduktor ini, terdapat kulit bola tipis berjari-jari C, di mana C-nya lebih besar dari B, dan bermuatan negatif 3 Ki. Nah, di pusat sistem ini diletakkan muatan titik sebesar plus Ki. Nah, tentukan yang A, medan listrik di tiap daerah, yang B, muatan induksi di permukaan dalam dan luar kulit konduktor. Nah, kita akan coba jawab soal ini, jadi kita gambar dulu. Oke teman-teman, jadi di sini kita gambar ulang sistem bola berongga bermuatannya, dan kita diminta untuk menentukan besar medan listrik di masing-masing daerah serta muatan induksi di kulit dalam sama kulit luar bola konduktornya. Nah, teman-teman bisa gunakan persamaan flux listrik, yaitu E dikali A. Medan listrik dikali A itu adalah permukaan Gauss tertutup yang kita buat di setiap daerahnya, yang sama dengan sigma Ki atau jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss per epsilon 0. Nah, teman-teman perhatikan untuk bola, maka luasnya bisa kita ganti dengan 4πr kuadrat ya. Luas permukaan Gauss tertutup yang nanti kita buat di setiap daerahnya. Dan untuk menyatakan besar medan listrik dalam variabel K, maka kita dapat gunakan persamaan K sama dengan 1/4π epsilon 0 nantinya. Nah, perhatikan pada gambar sistem bola konduktor ini terdapat 4 daerah yang perlu kita tinjau. Daerah pertama, itu kalau kita gambar permukaan Gauss-nya melingkupi muatan plus Ki ya. Jadi, daerah ini adalah daerah di mana R-nya kurang dari A. Daerah yang kedua, ini adalah daerah di dalam konduktor. Ini. Ya, jadi R-nya di antara A sampai B. Daerah yang ketiga, ini adalah daerah di luar permukaan bola konduktor. Jadi, R-nya di antara B sampai C, tapi dia masih di dalam kulit bola tipis. Dan daerah keempat atau permukaan Gauss keempat yang mesti kita gambar itu adalah daerah di antara sistem bola konduktor berongga ini. Nah, kita tinjau dulu untuk daerah yang pertama di mana R-nya kurang dari A. Jadi kalau kita gambar permukaan Gauss-nya dengan lingkaran putus-putus akan seperti ini teman-teman. Ya. Nah, ini permukaan Gauss yang mesti kita buat di daerah 1. Di mana R-nya kurang dari A. Dari hubungan yang ini, maka E sama dengan jumlah total muatan dibagi luas permukaan Gauss-nya dikali dengan epsilon 0. Nah, teman-teman perhatikan berapa jumlah muatan yang dikandung oleh permukaan Gauss ini. Berapa coba? Plus Ki kan? Jadi, sigma Ki-nya atau Ki enclosed-nya bisa kita ganti dengan plus Ki. Dan A-nya atau luas permukaan Gauss yang kita buat ini, kita ganti dengan 4πr kuadrat kali epsilon 0. Nah, di sini teman-teman menemukan suku 1/4π epsilon 0 yang langsung bisa kita ganti dengan variabel K. Sehingga di sini E-nya sama dengan K kali Ki per R kuadrat. Jelas ya? Nah, selanjutnya daerah yang kedua yaitu daerah di dalam konduktor. Nah, untuk daerah di dalam konduktor, di sini jelas tidak ada medan listrik yang dihasilkan. Jadi langsung aja E-nya sama dengan 0. Ya. Jadi nanti muatan-muatan yang terdistribusi pada bola konduktor ini akan ngumpul di sini di permukaan bola konduktor dan saling meniadakan antara permukaan luar sampai permukaan dalam. Jadi jumlah total Ki enclosed-nya itu mesti 0 sehingga medan listrik yang dihasilkan di dalam konduktor itu totalnya mesti 0, teman-teman. Ya. Nah, kemudian untuk daerah yang ketiga, ini daerah yang ketiga di mana R-nya di antara B sama C, ya.
jadi di antara kulit bola konduktor yang luar dan kulit bola tipis. Kita gambar permukaan Gauss seperti ini, yang ditunjukkan oleh lingkaran putus-putus ini ya. Nah, di dalam permukaan Gauss ini berapa jumlah total muatan yang dilingkupinya? Kita dapat gunakan persamaan ini lagi. E sama dengan sigma Q dibagi A kali epsilon 0. Nah, sigma Q-nya kita hitung total muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini. Ada 2 Q, ada Q. Ya udah. Plus Q plus 2 Q per A-nya kita ganti lagi sama 4πr kuadrat kali epsilon 0. Ini kan 3 Q ya. Dan 1/4 pi epsilon 0-nya kita ganti lagi sama variabel K. Sehingga E yang dihasilkan di sini adalah K kali 3 Q per R kuadrat. Nah, daerah yang keempat itu di mana R-nya lebih dari C. Jadi di luar sistem. Nah, ini permukaan Gauss yang mesti kita buat. Nah, di dalam permukaan Gauss yang ini melingkupi jumlah total muatan sebesar berapa? Jadi untuk menentukan E-nya, kita hitung dulu Q enclosed-nya. Nah, dari permukaan Gauss ini terkandung muatan sebesar plus Q, plus 2 Q, dan negatif 3 Q. Ya, jadi 3 Q dikurangi 3 Q ini 0 ya. Nah, jadi di sini E-nya sama dengan 0. Pada daerah yang keempat, di mana R-nya lebih dari C, nilai E ini sama dengan 0 bukan karena dia di dalam konduktor ya. Beda sama kasus daerah 2. Kalau daerah 2 di dalam konduktor langsung aja E-nya sama dengan 0. Tapi daerah yang keempat karena memang jumlah muatan atau Q enclosed-nya aja yang sama dengan 0. Sehingga menghasilkan nilai medan listrik sama dengan 0. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita akan menentukan muatan induksi di permukaan dalam bola konduktor. Jadi pada R sama dengan A. Ini permukaan dalam bola konduktor yang ini. Ya. Untuk menentukan muatan induksi di permukaan dalam, kita gambar permukaan Gauss-nya. Permukaan Gauss tentu di sini. Ya, di atas permukaan dalam bola konduktor. Di atas R sama dengan A ya, atau R yang lebih dari A di sini. Nah, untuk menentukan Q induksi di permukaan dalam, tadi pada daerah yang kedua, yang ini, E-nya sama dengan 0. Supaya medan listriknya 0, konsekuensinya maka jumlah muatan yang dilingkupi oleh si garis putus-putus ini, oleh permukaan Gauss ini, mesti 0. Atau Q enclosed-nya mesti 0. Supaya jumlah muatan yang dilingkupi oleh garis ini 0, gimana coba caranya? Sementara di dalam permukaan Gauss yang ini, ada muatan plus Q. Berarti harus ada penetralnya kan? Penetralnya ya pasti negatif Q. Ya, sehingga Q in-nya ini sama dengan negatif Q. Jadi kalau kita gambar di sini akan ada muatan negatif Q, teman-teman. Ya. Negatif Q ditambah Q. Jadi jumlah total muatannya ini sama dengan 0. Akibatnya ya di dalam bola konduktor ini, di dalam konduktor nilai E-nya sama dengan 0. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan menentukan muatan induksi di permukaan luar bola konduktor. Ini permukaan luar di mana R sama dengan B ya. Dan untuk menentukan Q induksi di permukaan luar bola konduktor, kita gambar permukaan Gauss-nya seperti ini, ya. Nah, di dalam permukaan Gauss ini dilingkupi muatan sebesar plus 2 Q ya. Dan karena di daerah 2, di mana R-nya di antara A dan B itu bernilai 0 untuk medan listriknya, maka konsekuensinya tadi jumlah muatan atau Q enclosed-nya mesti 0. Sehingga kita bisa tulis di sini 2 Q. Ya, ini sama dengan Q in atau muatan yang di dalam ditambah Q out, yaitu muatan yang di luarnya. Tadi Q in-nya kita udah dapat min Q ya nilainya. Jadi plus 2 Q ini sama dengan min Q ditambah Q out. Sehingga nilai Q out-nya di sini sama dengan plus 3 Q. Jadi kalau kita gambar di permukaan luar sini ada muatan sebesar plus 3 Q. Ini plus 3 Q, yang ini min Q. Sehingga jumlah total muatannya di sini adalah 2 Q. Cocok ya? Oke, demikian saja pembahasan singkat untuk contoh soal flux listrik dan hukum Gauss. Pada sistem bola konduktor berongga, listrik statis fisika kelas 12 kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.